Oke anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita masih bab yang sebelumnya tentang kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Kalau minggu kemarin kita telah mempelajari pokok bahasan yang pertama tentang kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan, seperti kehidupan sosial politik, ekonomi, pertahanan, dan sebagainya. Hari ini kita akan mulai membahas tentang pokok bahasan yang kedua, yaitu tentang arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Oke ya, jadi sebagai warga negara Indonesia yang mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, maka kita harus melakukan kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat ini tanpa membeda-bedakan suku bangsa, adat istiadat, agama, dan bahasa. Lah, kalau kita melakukan kerjasama dengan berpedoman Bhinneka Tunggal Ika, maka akan mewujudkan kehidupan yang aman, tentram, dan damai. Nah, coba kita bayangkan kalau misalnya sebuah kerjasama itu di dalamnya selalu bertengkar, kira-kira kerjasama itu akan berhasil atau tidak? Tidak. Jadi dalam hal ini kerjasama itu kita harus bersatu tanpa membeda-bedakan suku, agama, adat istiadat, agama, dan yang lainnya. Nah, jadi kerjasama ini mempunyai arti penting sebagai berikut, ya. Jadi dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan. Yang kedua, mempererat persaudaraan. Yang ketiga, mendorong timbulnya semangat gotong royong dan kekeluargaan. 4. Menjadikan pekerjaan menjadi ringan dan meningkatkan efektivitas efisiensi dalam bekerja. Jadi kalau kita bekerja sama dengan berasaskan Bhinneka Tunggal Ika, maka dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan dan memudahkan kita dalam bekerja. Yang biasanya kalau dikerjakan sendiri akan lebih lama, kalau dikerjakan sama-sama akan lebih sedikit waktunya. Juga akan menimbulkan semangat gotong royong dan kekeluargaan. Jadi semakin kompak lah gitu anak-anak ya. Berikut adalah arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Fajar Prabowo. Anak-anak, setelah tadi dijelaskan oleh Bu Siva, ini selanjutnya akan coba saya jelaskan mengenai mewujudkan kerjasama dalam berbagai lingkungan kehidupan ya. Baik anak-anak, sebelum saya jelaskan ini, saya ingin mendoakan kalian semua semoga senantiasa dalam kondisi sehat walafiat, tidak ada yang dalam kondisi sakit, tidak ada kondisi kekurangan apapun, sehingga apa yang kita rencanakan, apa yang akan kita pelajari bisa memberikan manfaat yang lebih bagi kita, bagi orang tua kita, dan tentunya bagi sekolah kita juga ya. Baik anak-anak, kita mulai ya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, manusia itu kan sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak bisa hidup tanpa adanya bantuan orang lain atau tanpa adanya interaksi dengan orang lain, dengan makhluk yang lain juga ya. Nah, sebagai siswa, sebagai pelajar, kalian ini ada 3 lingkungan kehidupan yang bisa kalian tingkatkan kerjasama di dalamnya, yaitu yang pertama lingkungan sekolah atau kalian lingkungan madrasah ya, kemudian lingkungan masyarakat, kemudian lingkungan bangsa dan negara yang paling luas. Oke. Nah, kita mulai dari lingkungan sekolah. Baik. Wujud kerjasama dalam lingkungan sekolah itu gimana sih? Nah, kerjasama itu kan salah satu wujudnya gotong royong ya. Gotong royong itu kan salah satu nilai luhur warisan bangsa. Nah, sebagai nilai luhur, nilai yang benar-benar penting gitu ya. Nah, makanya untuk mewujudkan kerjasama di sekolah atau gotong royong di sekolah itu tidak serta-merta hanya kalian yang kalian tahu, paling sering pasti
membersihkan kelas, kerjasama membersihkan kelas gitu kan, kerjasama kerja kelompok gitu kan. Nah, kalian paling yang kalian utamakan itu saja. Tapi ada yang lebih penting anak-anak. Yang pertama apa sih? Yaitu kalian meraih tujuan bersama, tujuan sekolah maksudnya. Ketujuan sekolah itu gimana, visi misi sekolah gimana, kalian berada di sekolah yaitu MTS Hadijah, peraturannya gimana. Jadi kalian dengan menaati peraturan yang ada di MTS Hadijah itu berarti kalian itu sudah bekerja sama dengan tentunya pertama pembuat peraturan, nah yang kedua Bapak Ibu guru tentunya ya kan. Dengan mensukseskan peraturan atau yang ada di MTS Hadijah ini, kalian itu sudah mewujudkan kerjasama yang nyata. Nah, karena kenapa kok bisa dibilang kerjasama? Karena ada yang membuat peraturan, kalian yang melaksanakan peraturan. Berarti ada interaksi antara pembuat peraturan dan kalian yang menjalankan peraturan, begitu ya. Kemudian contoh lain yang sudah pasti tadi saya sebutkan, selalu bekerja sama dengan siswa yang lain. Nah, kalian kalau misalkan ini karena kebetulan masih daring semua ya, kalau nanti sudah masuk kelas, kemudian Bapak Ibu guru membuat suatu kelompok belajar, kalian tidak boleh pilih-pilih. Pak, saya maunya dengan ini, Bu, saya maunya dengan ini, saya nggak mau dengan yang si A, si B karena dia begini begitu. Nah, tidak boleh ya. Karena kita semua masuk di sini tuh adalah sama, yaitu keluarga besar Madrasah Tsanawiyah Hadijah. Seperti itu ya. Contoh-contoh yang lain banyak ya, saling percaya, saling menghargai dan memberikan penghargaan, tidak membuat masalah dan yang lain sebagainya ya. Oke, berikutnya dalam kehidupan masyarakat. Nah, masyarakat yang paling kecil adalah lingkungan keluarga kalian. Kerjasama di keluarga ya paling nyata, wujud nyatanya ya misalkan bersih-bersih rumah bareng, terus misalkan di jadwal misalkan ada sudah punya kakak adik, kakak bagian urus dapur, adik bagian ngepel, atau kamu bagian nyapu atau bagaimanapun ya. Nah, itu salah satu bentuk wujud kerjasama yang nyata di dalam kehidupan masyarakat. Yang paling penting apa wujud nyatanya? Mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh kedua orang tua. Nah, itu adalah salah satu kerjasama yang paling penting di keluarga. Nah, kalau misalkan misalnya Pak, saya bersama kakek nenek, enggak sama ayah ibu, ya berarti peraturan kakek nenek kalian itu yang penting di situ ya. Nah, itu kemudian kalau di dalam kehidupan masyarakat kalian misalkan apa? Misalkan ada Karang Taruna, misalkan terus ada kerjasama yang pasti ya bersih-bersih lingkungan, kerja bakti ya. Kemudian misalkan ada peringatan Hari Besar Nasional atau peringatan Hari Besar Agama, kalian turut serta bahu-membahu kerjasama dengan masyarakat yang lain untuk mensukseskan acara tersebut, seperti itu ya. Kemudian apalagi yang lingkungan terbesar yaitu kerjasama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Wujud nyatanya apa? Nah, kalian kan sebagai warga negara Indonesia, warga negara itu seyogianya atau semestinya bekerja sama dengan pemerintah dalam pembangunan nasional, dalam peraturan pemerintah, dalam membayar pajak. Kalau kalian nanti sudah menjadi wajib pajak ya, tidak korupsi. Nah, itu salah satu bentuk kerjasama kalian dengan pemerintah dan juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian misalkan menyelenggarakan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Keagamaan yang pemerintah sudah atur. Nah, misalkan pemerintah sudah menetapkan hari besar, misalkan yang sering perbedaan itu kan antara Idul Fitri ya. Nah, kalian bebas saja sih, yang penting tidak menimbulkan perbedaan, tidak menimbulkan perpecahan. Misalkan pemerintah sudah menetapkan hari Idul Fitri tanggal 25 April misalkan. Nah, ternyata misalkan ada suatu kelompok yang suatu kelompok yang menetapkan tanggal 26 April, beda satu hari. Tetapi kalian boleh saja mengikuti yang misalkan kalian percaya yang 26 April itu tidak masalah. Tapi kalian bentuk kerjasamanya apa? Tidak membuat kegaduhan, tidak menentang, juga tidak memblokir, atau istilahnya kalian tidak mensukseskan acara yang yang ditentukan oleh pemerintah tersebut.
gitu ya. Kemudian juga yang terakhir, berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan program-program dari pemerintah. Salah satunya misalkan apa? Pemerintah mensukseskan program KP atau program apa. Nah, segala itu ya, kalian bisa membantu mensukseskan. Kalau kalian sudah sedikit besar mungkin ya, kalau sekarang kalau KP mungkin kalian belum. Oke anak-anak, seperti itu yang bisa dapat saya jelaskan dan juga Bu Siva jelaskan. Materi bab 5 ini sudah selesai. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan mengadakan penilaian harian. Nah, setelah kalian menyaksikan materi ini, kalian nanti akan diminta untuk mengisi Google Form yang isinya 2 atau 3 soal yang berkaitan dengan materi yang telah kami jelaskan. Baik anak-anak, semoga apa yang kami jelaskan bermanfaat. Apabila ada kekurangan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.